Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Skamfi Adutami dengan NIM 205012410029 mata kuliah Praktik Elektronika. Kali ini saya akan membahas mengenai topik 3, yaitu transistor sebagai penguat. Nah, untuk gambar rangkaiannya sendiri seperti ini. Lalu untuk petunjuknya, yang pertama pastikan transistor dalam keadaan baik. Uji dulu dengan menggunakan ohmmeter kali 1K. Yang kedua, pengukuran IC dan EIB harus diawasi pengajar karena berisiko alat ukur terbakar. Ini mungkin yang pengukuran langsung, yang offline. Nah, yang ketiga, prosentase perbedaan hasil teori dan praktek, yaitu teori dikurangi praktek diperteori dikali 100%. Kemudian ini ada pertanyaan. Yang pertama, hitung AV teori, AV praktek, dan prosentase perbedaannya untuk langkah kerja 2 dan 3. Yang kedua, bandingkan antara FBE aktif untuk teori dan praktek. Yang ketiga, hasil praktek nilai FBE aktif mendekati 0,6 volt atau 0,7 volt, yaitu kapasitor bypass emitter pasang. Dan yang keempat, dari hasil praktek nilai FBE aktif mendekati 0,7 volt atau 0,8 volt dengan kapasitor bypass emitter terlepas. Dan langsung saja ke langkah kerjanya. Yang pertama, rangkailah gambar di atas dengan tanpa memasang AVG dan CRO. Ukurlah FBE, FCE, IB, IC dengan transistor sudah harus dalam keadaan aktif. Mungkin langsung saja ke multisim. Nah, ini sudah saya rangkai. Yang pertama kan AVG sama CRO-nya belum terpasang. Nah, mungkin langsung saja kita run. Nah, untuk ini mengukur nilai IC, ini untuk mengukur nilai IB, kemudian yang ini untuk mengukur nilai FBE, dan yang ini untuk mengukur FCE. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya ini nanti dimasukkan ke job sheet. Seperti yang sudah saya tuliskan, ini sudah saya tulis ke job sheet. Nah, untuk itu langsung saja ke langkah yang kedua, yaitu dengan menghidupkan AVG dan CRO. Masukkan sinyal 1 kHz sinus dengan sinus 100 sampai 500 mVpp dengan keluaran tidak boleh cacat atau terpotong. Lalu ukurlah Fin pada titik A dan Vout dan gambarkan fasa gelombang masukkan dan keluarnya. Masukkan hasil pada tabel di bawah ini. Langsung saja kita ke multisim. Nah, ini kita matikan dulu. Nah, ini sudah saya hubungkan dengan AVG sama CRO. Yang satu kita menghubungkan ke sini dan yang ini ke sini, ke kapasitor. Oh ya, AVG-nya nanti jangan lupa diatur gelombang sinus, terus frekuensinya 1 kHz sama amplitudonya 100 sampai 500 mVpp. Mungkin kita run saja. Nah, ini kita atur sedemikian agar gelombangnya tidak cacat atau tidak terpotong seperti pada perintah yang ada di job sheet. Nah, kalau kayak gini kan terpotong. Nah, gimana caranya supaya gelombangnya tidak terpotong? Kita kurangi. Mungkin mana ya? 20. Nah, seperti ini bisa atau seperti ini juga bisa. Terus temper diff-nya juga diatur supaya lebih mudah agar dalam membacanya. Lalu setelah ini nanti gelombangnya udah dapat dibaca atau sudah jelas dibaca,
masukkan ke dalam job sheet seperti ini. Lalu mungkin kita langsung ke langkah yang ketiga, yaitu ulangi langkah kedua dengan melepas kapasitor bypass emitter, kemudian masukkan hasilnya pada tabel di bawah ini. Langsung saja, ini kita close dulu, kita matikan, ini kita hapus, ini juga kita hapus saja. Nah, lalu kita run, kemudian kita lihat gelombangnya. Itu kan yang CH2 berubah, kita ubah lagi agar mudah dibaca. Posisinya kita atur agar sejajar. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti tadi, gambar gelombang ke dalam job sheet seperti ini. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke dalam pertanyaan yang tadi. Langsung ke bawah aja. Yang pertama, hitung AV teori, AV praktek, dan persentase perbedaannya untuk langkah kerja 2 dan 3. Yang pertama, AV teori saya menemukan sebesar 1,69 volt. Untuk AV prakteknya sendiri 4,084 volt. Kemudian persentasenya ketemu 59%. Kemudian yang kedua, bandingkan antara FBE aktif untuk teori dan praktek. Untuk FBO teori sendiri ditemukan 0,6 volt, sementara FBE praktik yaitu sebesar 0,649 volt, dan persentase perbedaannya sendiri ketemu 0,082%. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, dari hasil praktek, nilai FBE aktif mendekati 0,6 volt atau 0,7 volt dengan kapasitor bypass emitter terpasang. Nah, untuk yang pertanyaan ketiga ini, ketika bypass emitter dipasang, voltmeter mengukur nilai FBE yaitu sebesar 0,49 volt atau mendekati 0,6 volt, namun lebih mendekati ke 0,7 volt, atau lebih tepatnya lebih mendekati 0,7 volt. Dan untuk pertanyaan yang keempat, dari hasil praktek nilai FBE aktif mendekati 0,7 volt atau 0,8 volt dengan kapasitor bypass emitter terlepas. Ketika kapasitor bypass emitter terlepas, voltmeter mengukur FBE yaitu sebesar 0,649 volt, yaitu berarti bisa mendekati 0,8 volt namun lebih dekat dengan 0,7 volt. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau kesalahan, saya ucapkan mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.